Assalamualaikum, saya Fuji, saya Najwa, saya Cindy, Saya Ahmad. Hari ini kita akan membahas distribusi peluang. Selamat menyaksikan! Distribusi peluang merupakan suatu daftar yang berisi semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan acak dan seberapa besar peluang masing-masing hasil tersebut terjadi. Artinya, distribusi peluang menunjukkan semua hasil yang mungkin muncul dari suatu percobaan acak beserta kemungkinan terjadinya setiap hasil tersebut. Konsep ini dipelajari dalam statistika untuk membantu kita memahami dan menghitung kemungkinan suatu kejadian. Ketika melakukan undian dengan sebuah mata uang yang homogen, peluang muncul muka gambar dan muka huruf masing-masing adalah 1/2. Karena koin dianggap seimbang, maka kemungkinan muncul gambar dan huruf sama besar. Jika banyaknya gambar kita simbolkan dengan X, maka ketika muncul huruf nilai X sama dengan 0, dan ketika muncul gambar nilai X sama dengan 1, sehingga diperoleh P baf X sama dengan 0, sama dengan setengah, dan P baf X sama dengan 1, sama dengan setengah. Maka kemungkinan peristiwa yang terjadi adalah gang, GH, HG, dan HH. Karena kedua koin dianggap seimbang, maka setiap kemungkinan memiliki peluang yang sama yaitu 1/4. Jika X menyatakan banyaknya muka gambar yang muncul, maka nilai X dapat berupa 0, 1, atau 2. Sehingga diperoleh P proof X sama dengan 0, sama dengan 1/4, P proof X sama dengan 1, sama dengan setengah, dan P proof X sama dengan 2, sama dengan 1/4. Pada tabel ini, ditunjukkan distribusi peluang untuk dua buah koin. Jika X menyatakan banyaknya muka gambar yang muncul, maka nilai X yang mungkin adalah 0, 1, atau 2. Peluangnya masing-masing yaitu P bo X sama dengan 0, sama dengan 1/4, P bo X sama dengan 1, sama dengan setengah, dan P bo X sama dengan 2 sama dengan 1/4, sehingga jumlah seluruh peluangnya adalah 1. Selanjutnya, jika undian dilakukan dengan 3 koin, maka jumlah kemungkinan peristiwa menjadi 8. Dengan menggunakan rumus sebelumnya, peluang setiap peristiwa pada pelemparan 3 koin adalah 1/8, karena jumlah seluruh kemungkinan peristiwa ada 8. Jika X menyatakan banyaknya muka gambar yang muncul, maka nilai X dapat berupa 0, 1, 2, atau 3. Dari perhitungan diperoleh, P peta X sama dengan 0, sama dengan 1/8, P peta X sama dengan 1, sama dengan 3/8, P peta X sama dengan 2, sama dengan 3/8, dan P peta X sama dengan 3, sama dengan 1/8. Pada tabel ini, ditunjukkan distribusi peluang untuk 3 koin. Jika X menyatakan banyaknya muka gambar yang muncul, maka nilai X dapat berupa 0, 1, 2, atau 3. Peluangnya adalah 1/8, 3/8, 3/8, dan 1/8 dengan jumlah seluruh peluang sama dengan 1. Distribusi ini menunjukkan kemungkinan jumlah gambar yang muncul dari 3 koin. Dari tabel sebelumnya, kita melihat bahwa X menyatakan banyaknya muka gambar yang muncul. Nilai X bersifat variabel, tetapi hanya dapat memiliki nilai tertentu saja, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Variabel seperti ini disebut variabel acak diskrit dalam statistika. Jika jumlah seluruh peluangnya sama dengan 1, maka distribusi peluang untuk variabel tersebut telah terbentuk. Dari penjelasan sebelumnya kita sudah melihat bahwa X merupakan variabel acak diskrit yang memiliki nilai tertentu dan setiap nilai mempunyai peluang. Suatu variabel acak diskrit dikatakan membentuk distribusi peluang apabila setiap nilai X memiliki peluang masing-masing yang dapat dituliskan sebagai P apol X sama dengan P apol X sama dengan X. Pada bagian ini ditunjukkan rumus P pon false X sama dengan 1. Artinya, jumlah seluruh peluang dari setiap nilai variabel acak harus sama dengan 1. Simbol sigma menunjukkan penjumlahan semua peluang dari I sama dengan 1 sampai N, yaitu seluruh kemungkinan nilai dari variabel X. Konsep ini disebut fungsi peluang dalam statistika. Pada bagian ini, ditunjukkan rumus ekspektasi atau nilai harapan, yaitu E bali X sama dengan sigma X agan PC E bali X. Artinya, setiap nilai X dikalikan dengan peluangnya, kemudian semua hasilnya dijumlahkan. Hasil akhirnya merupakan rata-rata yang diharapkan dari variabel acak tersebut. Contoh distribusi peluang dapat dilihat dari hasil pengamatan jumlah kendaraan yang melewati suatu tikungan setiap menit. Nilai X menyatakan banyak kendaraan yang lewat, yaitu dari 0 sampai 8 kendaraan. Setiap jumlah kendaraan memiliki peluang yang berbeda. Data ini dapat digunakan untuk menganalisis kemungkinan jumlah kendaraan yang lewat. Dari tabel sebelumnya kita dapat menghitung peluang, bahwa paling sedikit, ada 3 kendaraan yang melewati tikungan dalam 1 menit. Caranya yaitu, 1 dikurangi peluang kurang dari 3 kendaraan, sehingga diperoleh 1 minus 0, 0 1 plus 0, 0 5 plus 0 10. Sama dengan 0,84. Dengan menggunakan rumus ekspektasi, diperoleh rata-rata sekitar 3,94 kendaraan per menit. Selain variabel acak diskrit, terdapat juga variabel acak kontinu. Variabel ini biasanya digunakan untuk menyatakan waktu, panjang, atau hasil pengukuran yang nilainya dapat berada pada suatu rentang tertentu dan tidak hanya berupa bilangan tertentu saja. Pada variabel acak kontinu, peluang dinyatakan dengan fungsi densitas f1x. Rumus pertama menunjukkan bahwa integral dari minus tak hingga sampai tak hingga sama dengan 1, yang berarti jumlah seluruh peluang sama dengan 1. Sedangkan peluang suatu interval dihitung dengan mengintegralkan fungsi densitas tersebut pada variabel acak kontinu. Nilai harapan dihitung dengan mengintegralkan X
dikalikan fungsi densitasnya pada seluruh nilai X dari minus ta hingga sampai ta hingga. Hasilnya merupakan nilai rata-rata yang diharapkan. Peluang secara umum terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah distribusi peluang diskrit, yaitu distribusi untuk variabel yang memiliki nilai tertentu saja. Yang kedua adalah distribusi peluang kontinu, yaitu distribusi untuk variabel yang nilainya berada pada suatu rentang. Distribusi peluang diskrit digunakan untuk menentukan probabilitas dari suatu variabel acak diskrit. Variabel ini hanya dapat mengambil nilai tertentu yang terbatas, biasanya berupa bilangan bulat. Contohnya, seperti jumlah koin yang muncul gambar atau jumlah kendaraan yang lewat. Dalam statistika, distribusi peluang diskrit memiliki beberapa jenis yang sering digunakan untuk menganalisis kejadian tertentu. Di antaranya adalah distribusi Bernoulli, binomial, hipergeometrik, geometrik, dan Poisson. 19. Distribusi Bernoulli adalah distribusi peluang diskrit yang digunakan untuk percobaan dengan dua kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal. Distribusi Bernoulli adalah distribusi peluang diskrit yang digunakan untuk percobaan dengan dua kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal. Distribusi ini memiliki satu parameter, yaitu P yang menyatakan peluang sukses. Contohnya adalah lulus atau tidak lulus. Rumus peluang distribusi binomial adalah P * up X sama dengan N pilih X ektem P * up ektem P. Rumus ini digunakan untuk menghitung peluang munculnya X keberhasilan dari N percobaan. Pada rumus tersebut, P22X sama dengan X menyatakan peluang terjadinya X keberhasilan. N adalah jumlah percobaan, X adalah banyaknya keberhasilan, P adalah peluang sukses, dan Q sama dengan 1 minus P adalah peluang gagal. Distribusi binomial memiliki rata-rata N ber-Q sama lembau, dan varians N ber-Q. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas yang menggambarkan peluang suatu kejadian dalam beberapa percobaan, di mana setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal. Nilai seperti peluang sukses P disebut parameter dalam statistika. Rumus distribusi binomial juga dapat dituliskan sebagai P for X sama dengan X, sama dengan C ekran, P ekran, Q, di mana Q adalah peluang gagal, yaitu 1 minus P. Rumus ini digunakan untuk menghitung peluang munculnya X keberhasilan dari N percobaan. Pada rumus tersebut, simbol C disebut koefisien binomial, atau kombinasi yang dihitung dengan rumus N dibagi belakang hin X. N minus X. Rumus ini digunakan dalam statistika untuk menentukan banyaknya cara memilih X keberhasilan dari N percobaan. Contoh soal, distribusi binomial. Dari survei diketahui bahwa 2 dari 5 orang pernah pergi ke dokter gigi dalam beberapa bulan terakhir, sehingga peluangnya P sama dengan 2/5. Jika dipilih 12 orang secara acak, kita diminta menghitung peluang bahwa 4 orang, diantaranya pergi ke dokter gigi. Pada penyelesaian soal ini, diketahui bahwa jumlah orang yang dipilih adalah 12, kemudian jumlah yang ingin dicari adalah 4 orang, dengan peluang pergi ke dokter gigi 2/5, sehingga peluang tidak pergi adalah 3/5. Kemudian nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus distribusi binomial, yaitu kombinasi 12 pilih 4 dikalikan peluang 2/5 pangkat 4 dan 3/5 pangkat 8. Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil sekitar 0,213 dalam statistik. Distribusi hipergeometrik adalah salah satu distribusi peluang diskrit yang digunakan untuk menghitung peluang keberhasilan ketika mengambil sampel tanpa pengembalian dari suatu populasi yang jumlahnya terbatas. Artinya, setiap barang yang sudah diambil tidak dikembalikan lagi, sehingga peluang pada pengambilan berikutnya bisa berubah. Berikut adalah rumus distribusi hipergeometrik. Rumus tersebut digunakan untuk menghitung peluang ketika pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian dari suatu populasi terbatas. Rumusnya dapat dibaca, P dari X sama dengan X, sama dengan kombinasi D pilih X, dikali kombinasi N dikurang D pilih N dikurang X, kemudian dibagi kombinasi N pilih N. Rumus ini digunakan untuk menghitung peluang mendapatkan sejumlah objek tertentu dalam sampel yang diambil dari populasi. Di mana dalam rumus tersebut, P dari X menyatakan peluang mendapatkan X objek yang diinginkan. N menyatakan jumlah total populasi. D menunjukkan jumlah objek yang dianggap sukses dalam populasi. N adalah jumlah sampel yang diambil, sedangkan X adalah jumlah objek sukses yang diperoleh dalam sampel tersebut. Distribusi hipergeometrik memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, nilai rata-rata dari distribusi hipergeometrik dapat dihitung menggunakan rumus tertentu yang bergantung pada ukuran populasi, jumlah objek sukses dalam populasi, serta ukuran sampel yang diambil. Kedua, distribusi ini digunakan ketika pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Karakteristik selanjutnya tercermin dalam rumus standar deviasi untuk distribusi hipergeometrik. Rumus tersebut dapat dibaca, sigma sama dengan akar dari N dikali K per N, dikali 1 dikurang K per N, kemudian dikali N dikurang N dibagi N dikurang 1. Standar deviasi menunjukkan seberapa besar penyebaran data terhadap nilai rata-ratanya dalam distribusi hipergeometrik. Kemudian disajikan contoh soal distribusi hipergeometrik. Dalam sebuah kotak, terdapat 20 bola yang terdiri dari 8 bola merah dan 12 bola putih. Dari kotak tersebut, diambil 5 bola secara acak, tanpa pengembalian. Pertanyaannya adalah, menentukan peluang bahwa 2 bola yang terambil merupakan bola merah. Distribusi hipergeometrik.
Diketahui N sama dengan 20, D sama dengan 8, N sama dengan 5, dan X sama dengan 2. Kemudian dilakukan perhitungan kombinasi, yaitu kombinasi 8, pilih 2, dan kombinasi 12, pilih 3. Hasilnya kemudian dibagi dengan kombinasi 20 pilih 5, sehingga diperoleh nilai peluang sekitar 0,397. Distribusi geometrik merupakan distribusi peluang yang digunakan pada percobaan berulang yang saling independen. Distribusi ini digunakan untuk menentukan peluang munculnya keberhasilan pertama pada percobaan ke X. Dalam distribusi ini terdapat dua kemungkinan hasil, yaitu sukses dengan peluang P dan gagal dengan peluang 1 dikurangi P. Fungsi peluang distribusi geometrik dinyatakan dengan rumus Tax-Pati Bige. Dari X, P sama dengan P dikalikan Q pangkat X dikurangi 1. Rumus ini digunakan untuk menghitung probabilitas bahwa keberhasilan pertama terjadi pada percobaan ke X, dengan P sebagai peluang keberhasilan dan Q sebagai peluang kegagalan. Dalam rumus ini, P adalah peluang sukses, Q adalah peluang gagal, yaitu 1 dikurangi P, dan X adalah percobaan saat keberhasilan pertama terjadi. Pada contoh ini, sebuah koin dilempar berulang kali sampai muncul gambar pertama. Peluang muncul gambar pada setiap lemparan adalah setengah. Pertanyaannya adalah menentukan peluang bahwa gambar pertama muncul pada lemparan ketiga. Diketahui peluang sukses Pi sama dengan 1/2, dan peluang gagal Q sama dengan 1 dikurangi Pi, yaitu 1/2. Nilai X adalah 3, karena gambar pertama muncul pada lemparan ketiga. Menggunakan rumus G dari X, P sama dengan P dikali Q pangkat X dikurang 1. Hasil perhitungannya adalah 1/2 dikali 1/2 pangkat 2, sehingga diperoleh peluang sebesar 1/8. Distribusi Poisson merupakan distribusi peluang diskrit yang digunakan untuk menyatakan peluang jumlah kejadian yang terjadi dalam suatu interval waktu atau ruang tertentu. Distribusi ini biasanya digunakan ketika kejadian terjadi secara acak dan jumlah rata-rata kejadian dalam interval tersebut diketahui. Fungsi peluang distribusi Poisson dinyatakan dalam P dari X sama dengan E pangkat negatif lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial. Dalam rumus ini, lambda menyatakan rata-rata jumlah kejadian dalam suatu interval waktu, sedangkan X adalah jumlah kejadian yang ingin dihitung peluangnya. Di mana P dari X sama dengan X menyatakan probabilitas terjadinya X kejadian. Lambda merupakan rata-rata jumlah kejadian dalam satu interval. Huruf E adalah konstanta matematika dengan nilai sekitar 2,71.828. Sedangkan X faktorial berarti hasil perkalian bilangan dari 1 sampai X. Nah, berikut merupakan sifat-sifat distribusi Poisson. Rata-rata distribusi Poisson dilambangkan dengan mu atau E lambda X, dan nilainya sama dengan lambda. Varians distribusi Poisson juga sama dengan lambda, sedangkan standar deviasi dilambangkan dengan sigma, dan nilainya adalah akar dari lambda. Sifat-sifat ini menunjukkan bahwa pada distribusi Poisson nilai rata-rata dan varians memiliki hubungan yang sama, yaitu bergantung pada parameter lambda. Diberikan contoh soal distribusi Poisson. Sebuah koin dilempar berulang kali sampai muncul gambar pertama. Peluang muncul gambar pada setiap lemparan adalah setengah. Pertanyaannya adalah menentukan peluang bahwa gambar pertama muncul pada lemparan ketiga. Contoh ini digunakan untuk memahami bagaimana distribusi probabilitas dapat diterapkan dalam perhitungan peluang suatu kejadian. Berikut adalah langkah penyelesaian contoh soal menggunakan distribusi Poisson. Diketahui nilai lambda sama dengan 3, yang menunjukkan rata-rata kejadian dalam suatu interval waktu. Nilai X sama dengan 2 yang menunjukkan jumlah kejadian yang ingin dicari. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai L pangkat minus 3, kemudian 3 pangkat 2, dan 2 faktorial. Hasil akhirnya diperoleh nilai peluang sekitar 0,2241,44. Distribusi peluang kontinu adalah distribusi yang digunakan untuk variabel acak yang nilainya berada pada suatu interval tertentu. Distribusi ini biasanya digunakan untuk data yang bersifat kontinu seperti tinggi badan, berat badan, atau waktu. Berbeda dengan distribusi diskrit, pada distribusi kontinu nilai variabel dapat berupa bilangan real dalam rentang tertentu. Dalam statistika, terdapat beberapa jenis distribusi peluang kontinu yang sering digunakan. Beberapa di antaranya adalah distribusi normal standar, distribusi gamma, distribusi eksponensial, dan distribusi chi-square. Masing-masing distribusi ini memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda, tergantung pada jenis data dan analisis yang dilakukan. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi peluang kontinu yang paling banyak digunakan dalam statistika. Distribusi ini memiliki bentuk kurva seperti lonceng yang simetris. Distribusi normal digunakan untuk menggambarkan banyak fenomena alam maupun data statistik yang memiliki pola penyebaran yang seimbang di sekitar nilai rata-rata. Rumus fungsi distribusi normal dinyatakan dalam F dari X sama dengan 1/sigma akar 2 pi dikali E pangkat minus
1/2 kali X, dikurang mu dibagi sigma kuadrat. Dalam rumus tersebut, X adalah nilai data, sigma adalah simpangan baku, mu adalah nilai rata-rata, pi bernilai sekitar 3, 14, dan E adalah konstanta matematika sekitar 2, 71.828. Berikut merupakan bentuk kurva distribusi normal. Kurva ini berbentuk lonceng dan simetris terhadap titik tengahnya. Rata-rata berada di tengah kurva, sedangkan nilai yang lebih kecil atau lebih besar dari rata-rata akan berada di sisi kiri dan kanan kurva. Distribusi normal memiliki beberapa sifat penting. Bentuk kurvanya menyerupai lonceng dengan satu puncak. Nilai rata-rata, median, dan modus berada pada titik yang sama, sehingga distribusi bersifat simetris. Sebagian besar data berada di sekitar nilai rata-rata, sedangkan nilai yang jauh dari rata-rata, jumlahnya lebih sedikit. Terdapat juga sifat lainnya yang bisa kalian baca pada PowerPoint. Distribusi normal standar hampir sama dengan distribusi normal, namun memiliki rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Distribusi ini biasanya dinotasikan dengan N0, 1. Distribusi normal standar digunakan untuk mempermudah perhitungan probabilitas dalam analisis statistik. Nah, berikut merupakan rumus fungsi distribusi normal standar. Rumus tersebut dibaca, F dari Z sama dengan 1/2 pi dikali E pangkat minus 1/2 Z kuadrat. Rumus ini digunakan untuk menghitung nilai probabilitas pada distribusi normal standar. Untuk mengubah distribusi normal biasa menjadi distribusi normal standar digunakan nilai Z yang disebut sebagai standard units. Nilai Z menunjukkan seberapa jauh suatu nilai data menyimpang dari rata-rata dalam satuan simpangan baku. Untuk menghitung nilai Z, diperoleh dengan rumus yang dibaca, Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma. Dalam rumus ini, X adalah nilai variabel random, mu adalah rata-rata, dan sigma adalah simpangan baku. Nilai Z menunjukkan posisi suatu data terhadap rata-rata distribusi. Nah, ini adalah bentuk kurva distribusi normal standar dalam bentuk diagram. Kurva ini menggambarkan penyebaran nilai Z dari negatif hingga positif. Nilai Z sama dengan 0 berada di tengah kurva yang menunjukkan posisi rata-rata. Kurva distribusi normal memiliki beberapa sifat penting. Bentuknya menyerupai lonceng dengan satu puncak. Nilai rata-rata, median, dan modus berada pada titik yang sama, sehingga distribusi bersifat simetris. Sebagian besar data berada di sekitar rata-rata, dan semakin jauh dari rata-rata, jumlah datanya semakin sedikit. Distribusi gamma merupakan distribusi yang berkaitan dengan distribusi normal. Distribusi ini banyak digunakan dalam teori antrian serta dalam analisis reliabilitas suatu sistem. Distribusi gamma membantu menggambarkan waktu yang dibutuhkan hingga suatu kejadian tertentu terjadi. Fungsi kepadatan peluangnya dituliskan sebagai F dari X dengan parameter alfa dan beta, sama dengan 1 dibagi beta pangkat alfa dikali gamma dari alfa, kemudian dikali X pangkat alfa minus 1, lalu dikali E pangkat minus X per beta. Distribusi gamma sering digunakan dalam analisis probabilitas yang berkaitan dengan waktu tunggu suatu kejadian. Pada distribusi gamma terdapat beberapa parameter penting. Parameter alfa atau alfa disebut sebagai parameter bentuk yang menentukan bentuk kurva distribusi. Parameter beta atau beta disebut sebagai parameter skala yang memengaruhi penyebaran data pada distribusi. Variabel X merupakan variabel acak yang nilainya lebih besar dari 0, sedangkan E adalah bilangan Euler yang nilainya sekitar 2,71828. Kemudian terdapat juga beberapa karakteristik distribusi gamma yang bisa kalian baca dan pahami. Distribusi eksponensial merupakan salah satu distribusi peluang kontinu yang berkaitan dengan distribusi gamma. Distribusi ini digunakan untuk memodelkan waktu tunggu sampai suatu kejadian terjadi, misalnya waktu tunggu pelanggan datang atau waktu hingga suatu alat mengalami kerusakan. Distribusi eksponensial banyak digunakan dalam teori antrian dan analisis keandalan sistem. Fungsi kepadatan peluang distribusi eksponensial dituliskan sebagai F dari X dengan parameter beta sama dengan 1 per beta dikali E pangkat minus X per beta. Rumus ini berlaku untuk nilai X lebih besar dari 0. Distribusi ini menggambarkan peluang waktu tunggu sampai suatu kejadian pertama kali terjadi. Distribusi chi-square merupakan distribusi peluang kontinu yang banyak digunakan dalam analisis statistik, khususnya dalam pengujian hipotesis. Distribusi ini memiliki parameter yang disebut derajat bebas atau degree of freedom, yang biasanya dilambangkan dengan huruf V. Nilai derajat bebas tersebut memengaruhi bentuk kurva distribusi chi-square. Fungsi distribusi chi-square merupakan fungsi kepadatan peluang yang bergantung pada variabel X dan parameter derajat bebas. Distribusi ini berasal dari jumlah kuadrat variabel acak yang mengikuti distribusi normal standar dan saling bebas.
Distribusi chi-square sering digunakan dalam berbagai analisis statistik seperti uji kesesuaian dan uji independensi. Diberikan contoh soal mengenai distribusi chi-square berikut. Misalnya, diketahui variabel acak X mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebas 2. Pertanyaannya adalah, menghitung nilai fungsi distribusi probabilitas untuk X sama dengan 2, serta menentukan peluang bahwa X berada di antara 1 sampai 3. Untuk menyelesaikan soal tersebut digunakan fungsi distribusi probabilitas dari distribusi chi-square sesuai dengan derajat bebas yang diberikan. Nilai fungsi probabilitas dihitung dengan memasukkan nilai X sama dengan 2 ke dalam rumus distribusi chi-square. Hasilnya menunjukkan nilai kepadatan peluang pada titik tersebut. Selanjutnya dihitung peluang bahwa X berada pada interval antara 1 sampai 3. Peluang ini diperoleh dengan menghitung luas area di bawah kurva distribusi chi-square pada interval tersebut. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan bantuan perangkat lunak seperti Microsoft Excel. Untuk menghitung peluang menggunakan Excel, dapat digunakan fungsi CHISQ, DIST. Sebagai contoh, untuk menghitung nilai P by X kurang dari atau sama dengan 3, digunakan rumus CHISQ, DIST, buka kurung, 3,2, tutup kurung. Hasil perhitungan tersebut adalah sekitar 0,608. Selanjutnya dihitung nilai P weighting X kurang dari atau sama dengan 1 menggunakan rumus CHISQ, DIST, buka kurung, 1,2, tutup kurung. Hasilnya adalah sekitar 0,198. Peluang bahwa X berada di antara 1 dan 3 diperoleh dengan mengurangkan kedua nilai probabilitas tersebut. Jadi kesimpulannya distribusi peluang digunakan untuk menggambarkan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dalam percobaan acak. Distribusi ini dapat berupa distribusi diskrit maupun distribusi kontinu. Dengan memahami konsep distribusi peluang, kita dapat menganalisis dan memprediksi berbagai kejadian yang melibatkan ketidakpastian secara lebih sistematis. Nah, itu adalah penjelasan dari distribusi peluang. Semoga kita jadi lebih paham tentang materi ini. Sampai jumpa!